Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fiobi, kembali lagi bareng aku Gita yang bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Gak kerasa banget ya Sobat Fiobi, sebentar lagi bakal bulan semester nih. Pasti udah banyak list healing yang disiapin. Nah, hari ini kita kedatangan tamu loh yang super duper keren banget. Langsung aja Bang Hafid, boleh perkenalkan nama, jurusan, dan angkatan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Hafid. Saya dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 22. Wah, halo Bang Hafid. Halo. Bang Hafid, makasih banyak nih sebelumnya udah sempetin datang ke sini. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih kabarnya gimana nih Bang Hafid? Untuk sekarang alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kuliahnya aman Bang? Aman dan lancar. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Bang? Untuk sekarang ini karena semester 7 lagi penelitian. Oh iya Sobat Fiobi, setelah aku kepoin Bang Hafid sering banget loh ikut juara lomba khususnya di bidang bisnis. Keren bukan? Dan menarik banget nih untuk kita bahas di segmen kali ini. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Bang Hafid ceritain awalnya bisa kepincut lomba bisnis itu gimana sih? Ketemu yang langsung cocok, coba-coba, atau sempat bingung nih juga milih lombanya? Oke, siap. Baik, di sini saya akan menerangkan beberapa aspek ya. Pertama kali saya ikut lomba ini, awalnya memang saya ini orangnya suka berbisnis. Dari SMK memang. Nah, setelah kuliah, ada pas semester 2, ada teman saya yang mengajak ikut lomba. Yang dimana nama lomba ini P2MW, Program Kewirausahaan Mahasiswa. Nah, mereka ini ajak saya. Saya tuh kalau misalnya ada tawaran seperti itu, saya tidak pernah nolak. Tidak pernah bimbang, langsung saya ambil aja. Jadi, karena dari situ saya belajar berbisnis, terus mengikuti lomba. Nah, akhirnya tergiur lah sudah. Jadi untuk sampai saat ini dari situlah saya ambil pelajaran sehingga saya bisa mengikut sampai sekarang ini. Oke, berarti dari semester 2 ya Bang? Iya betul, semester 2. Oke, Bang kan tadi ikutnya udah dari semester 2 kan? Betul. Nah, dengan kuliah yang padat dan kegiatan di luar ini yang beragam, Abang tuh tipe gimana sih yang ngatur waktunya? Tahu ada trik khusus nggak buat dibagiin ke Sobat Fiobi? Oke, baik. Kalau biasanya teman-teman fakultas ini bilang begini, ngapain kita ikut organisasi, nanti hancur mata kuliah gitu kan? Iya, benar. Nah, tapi kalau dari saya, kemarin sebelum saya ikut lomba ini, sempat kuliah itu hancur. Sebelum saya ikut lomba ini ya, nah, jadi perkuliahan saya hancur. IPK itu di bawah 2, di bawah 2. Tapi setelah saya ikut program ini, terus saya belajar. Nah, akhirnya karena lomba inilah membawa IPK saya lebih tinggi, sudah naik ke 3 sehingga mencapai 3,5 kemarin. Oke, Nah, berarti dengan adanya Abang ikut lomba ini tidak menghalangi akademisnya Bang? Tidak sekali, malah kalau saya bandingkan lebih berpengaruh mengikuti lomba ini ketika menaikkan IPK saya itu gitu. Seperti itu dia. Jadi tidak ada sama sekali halangan untuk akademis saya. Bukannya menurun malah lebih baik ya Bang? Iya betul sekali. Dari semua lomba bisnis yang Abang ikutin, manfaat apa sih yang paling kerasa banget nih Bang? Ada pengalaman yang bikin Abang wah atau mind blowing banget nggak? Untuk sampai saat ini pengalaman yang saya pelajari terus saya suka itu ketika saya berangkat ke nasional, seperti ke Jakarta, ke Kendari, ke Bali, ke Makassar, ke Universitas Haloleo. Nah, situ saya betul-betul yang pertama saya menemukan teman banyak. Terus saya belajar dari waktu. Terus saya belajar lagi dari teman-teman semua di sana. Karena kalau mau dilihat di sana semua pertemuan dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita mengikuti program seperti itu, kayak program P2MW, PKM dan lain sebagainya. Seperti itu dia. Berarti yang paling terkesan? Yang terkesan semua itu yang ke nasional. Oke, dan dari Jakarta dan ke lain-lain. Iya betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih produk yang Abang suka banget nih apa? Yang kayak buat produknya ini kayak effort banget. Oke. Terus Abang puas banget sama produknya. Oke. Karena saya jurusannya perikanan, terus bagian pengolahan, saya sukanya di bagian pengolahan kerang. Nah, di mana kerang ini kalau kita bisa lihat di Pantai Amal tuh ketika teman-teman dari luar Tarakan
atau orang lokal Tarakan itu mereka kalau sudah memakan kerang juga ya kerang kan, kerang kapal, mereka buang itu cangkangnya. Nah, padahal kalau kita bisa lihat cangkang itu bisa dijadikan inovasi baru seperti kayak aksesoris seperti itu kan. Nah, jadi kami sebagai tim P2Mi dari perikanan itu kami ambil terus kami olah dia menjadi sebuah aksesoris. Nah, seperti itu baru kami jual. Nah, itulah menguntungkan ketika kita menjadi mahasiswa yang berinovasi. Oke, produk kemarin ada dibawa buat lomba? Nah, kemarin pas lomba kami bawa itu karena harus memang dibawa karena itu dijadikan untuk presentasi, sebagai bahan produk lomba kami. Oke, menarik banget ya Bang. Banget. Banyak banget nih kayaknya produknya ya. Ya kemarin memang banyak tuh, tapi untuk sekarang ini sudah kayak sudah agak redup karena teman-teman pada istirahat mungkin karena semester 7 kali ya. Oke. Jadi teman-teman semua tidak bisa tidak bisa teruskan. Sama seperti saya penelitian terus banyak teman-teman yang harus saya bimbing seperti di UKM gitu nah. Oke. Seperti itu dia. Oke, dari ikut lomba bisnis itu Abang jadi makin yakin nggak sama arah karir Abang ke depannya? Atau justru lebih ngebuka pikiran buat coba hal-hal lain? Dari lomba ini saya belajar tentang manajemen waktu, terus bersosialisasi kepada masyarakat, menghadapi permasalahan, terus membuka sebuah permasalahan itu menjadi cari jalan keluar. Jadi kalau misalnya menurut saya dari lomba inilah kita belajar sebelum kita masuk di dunia pekerjaan pasti harus kita bersosialisasi dulu kan. Nah, baru kita bisa kenal sifat dan waktunya di kantor itu atau tempat pekerjaan itu. Jadi menurut Abang dengan mengikuti lomba bisnis ini jadi makin yakin nggak sama arah karir untuk kedepannya setelah lulus? Sangat yakin karena saya punya senior kemarin. Saya masih semester 7 sampai sekarang ini semester 7. Beliau bilang begini, tapi sudah selesai? Belum. Kalau misalnya saya sudah selesai, saya bisa masuk di sebuah perusahaan. Cuman masih tanda tanya kan, masih belum bisa disebutkan di sini. Takutnya ada problem lah. Semoga ada kabar baiknya. Amin. Dari cerita Abang tadi dan juga prestasi yang Abang raih, pasti Sobat VOB penasaran banget nggak sih gimana tips buat ikut lomba bisnis, dan boleh nggak Bang Hafiz sendiri untuk nge-spill ke Sobat VOB? Kalau apa aja sih yang Sobat VOB perlu siapin? Oke. Kalau misalnya kita bicara soal lomba kan, semua orang tuh bisa ikut lomba. Iya, tapi satu, mereka tuh bisa nggak konsisten. Nah itu pertama, kita harus konsisten ketika nanti kita sudah mengambil langkah pertama, harus selesaikan sampai tuntas itu barang. Jadi kalau misalnya bilang, saya ikut lomba, pas pertengahan berhenti, nah itu namanya nggak konsisten. Jadi tipsnya itu pembuatan proposal, terus kerja sama tim, konsisten. Ketika ada permasalahan di suatu tempat atau di suatu tim, itu jangan selesaikan dengan kepala panas. Sekarang itu perempuan sama perempuan kan menyelesaikan secara panas itu satu solusinya, langsung bubar. Nah, emosi sama emosi. Iya, emosi sama emosi pas langsung bubar. Jadi bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan kepala dingin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma mau ikut lomba tok tapi tidak konsisten itu percuma sih. Jadi satu aja, konsisten, itu aja. Oke, Sobat VOB ya, kuncinya harus konsisten ya. Iya, betul. Ada nggak nih Bang motivasi buat Sobat VOB juga nih? Mungkin selain konsisten tadi bisa ditambahin masukan motivasi. Betul. Untuk teman-teman Sobat VOB, ketika mengikuti kegiatan atau apa segala macam yang ada di luar sana, ketika ada teman-teman kita yang merendahkan kita, jangan jadikan itu sebagai tempat untuk down, tapi jadikan itu sebagai tempat pendorong kita ke depan. Nah, ketika saya buktikan terus tercapai, pasti mereka mau itu loh, ternyata dia bisa ya seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman ketika diremehkan dengan orang terdekat maupun orang yang tidak suka sama kita, buktikan dengan apa yang kita bisa. Jadi jangan down, jadikan itu motivasi untuk pendorong ke depannya. Oke, selanjutnya ada nggak nih
pengalaman yang paling mengharukan dan berkesan selama ikut lomba bisnis, Bang? Oke, kemarin kesan yang betul-betul saya pelajari dari bisnis ini, saya ini orangnya kalau misalnya punya masalah, saya larikan ke kegiatan. Jadi kebetulan kemarin teman saya kan mengajak saya ikut program Kirosan kan. Nah kebetulan di situ saya mempunyai permasalahan yang sangat besar. Jadi bagaimana caranya saya untuk menghilangkan itu, saya ikutlah program itu. Nah sehingga lama-kelamaan sebulan 2 bulan hilanglah semua itu. Jadi lampiasan amarah saya, terus sakit hati saya, terus semua saya larikan kegiatan itu. Jadi jadilah sebuah motivasi dia. Jadi akhirnya saya bisa berangkat ke sana, terus buat kegiatan ini, terus mendapat lomba seperti ini, dapat juara seperti ini, seperti itu dia. Oh, berarti bukan jadi penghalang ya, Bang? Perasaan-perasaan tadi bukan jadi penghalang untuk misalnya di kegiatan itu kan biasanya kalau nggak bisa sulit banget nih ngatur emosinya, itu malah jadi makin di kegiatannya itu makin jadi ajak adul. Iya betul, karena biasanya orang itu kalau punya permasalahan dia nggak bisa mengerjakan sesuatu. Iya benar. Dia menyendiri. Mas untung kalau dia menyendiri. Kalau dia bunuh diri bagaimana? Kan kita nggak tahu. Nah jadi kalau saya sendiri kan prinsip saya itu ketika ada permasalahan tuh saya lari ke kegiatan. Makanya itu orang bilang kan, ih Hafid kau ini sibuk kak? Sibuk sekali kau lihat. Ya karena orang yang lihat saya itu memang sibuk kan, tapi apa yang saya rasakan tuh sangat stres banget. Jadi saya larikan ke kegiatan. Makanya saya ikuti UKM olahraga, UKM startup dan lain-lain organisasi di luarnya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan saya larikan ke situ. Jadi langsung kayak fresh gitu otak. Kunci stresnya Bang Hafid adalah mengikuti kegiatan. Nah betul, larikan semua ke situ dia. Oke, dan terakhir nih Bang, sebagai penutup, ada pesan nggak yang ingin Abang sampaikan untuk Sobat VOB yang lagi dengerin ini? Oke, untuk teman-teman Sobat VOB, ketika kalian mempunyai tujuan, kejar dia. Jangan down di pertengahan jalan, tetap kejar dia. Teruslah melangkah, sekecil apapun langkah kalian pada hari ini akan menjadi pelajaran untuk masa depan. Ingat, benih yang kita tanam hari ini akan kita panen di kemudian hari. Seperti itu dia. Oke, terima kasih ya Bang buat pesannya untuk Sobat VOB. Sejujurnya saya juga jadi termotivasi ini. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Kami punya games nih Bang. Gamesnya ada jawab cepat. Jadi Bang Hafid harus cepat banget nih jawabannya. Oke. Belajar pagi atau malam? Malam. Oke, kenapa tuh Bang? Karena saya suka di malam, ya. Betul. Suka begadang ya. Betul. Kalau lagi stres lebih pilih tidur atau ngemil? Ngemil. Teman satu kelompok yang rajin atau yang punya banyak ide tapi suka hilang? Yang rajin. Karena yang punya banyak ide itu tidak menjamin ya? Ya betul sekali. Dosen killer atau ngerjain penelitian? Mengerjakan penelitian. Oke, biar cepat lulus ya Bang? Iya betul sekali. Bangun pagi jam 6 atau bangun karena panik? Bangun karena panik. Karena kenapa tuh Bang? Karena macam tadi kan yang Mbak Gita ngechat saya kan. Iya, dadakan ya. Dadakan bangun, langsung mandi, cepat-cepat jalan. Oke. Sarapan roti, nasi atau niat baik? Nasi. Nasi orang Indonesia banget ya Bang. Harus nasi pokoknya sarapannya. Ikut lomba bisnis karena niat atau diajak teman terus? Karena niat. Mood selesai podcast lega atau bangga? Bangga. Bangganya karena kenapa nih Bang kalau nggak tahu? Karena bisa kenal teman-teman di sini. Wah. Terus bisa membagi cerita untuk teman-teman semua. Nah, kami juga bangga nih ketemu dan sekaligus kenal sama Bang Hafid. Oke Sobat VOB, itu dia podcast dari Bang Hafid. Sebelum aku tutup, mungkin kita dengerin dulu nih closing statement dari Bang Hafid nih. Silakan Bang. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman unit kegiatan mahasiswa radio telah mengundang saya di podcast pada hari ini, di mana kegiatan ini mungkin proker teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang ada di sana khususnya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, kalian harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Karena kenapa? Kalau kalian cuman kuliah pulang itu sangat rugi teman-teman. Jadi jadilah mahasiswa yang memiliki
inovasi baru untuk Universitas Borneo Tarakan. Jadi saya bangga ketika melihat teman-teman mahasiswa itu lebih aktif lagi di dunia Universitas Borneo Tarakan, karena mereka tuh adalah orang-orang yang sukses di masa depan nanti, insya Allah. Mantap. Oke Sobat VOB, terima kasih udah dengerin podcast ini sampai akhir. Terima kasih juga buat Bang Hafiz sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada podcast pada hari ini. Biar nggak ketinggalan, untuk Sobat VOB jangan lupa untuk follow akun Instagram UKM Radio UBT. See you di next podcast selanjutnya. Bye!